Selamat malam Ibu Rizka dengan rekan-rekan S7C. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konseling kesehatan klien di masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Priyanti Oktaviani Hutagalung dan teman saya Mukofi Panujla serta Taskia Rizky Aprilia Saputra. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Taskia. Perkenalkan, saya Taskia. Teman-teman dapat dilihat pada slide kedua. Di sini ada pengertian dari konseling kesehatan klien di masyarakat. Pengertiannya yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah, atau disebut juga klien, yang mencangkup seluruh aspek kegiatan masyarakat, baik itu pola interaksi, adat istiadat, kerjasama, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam masyarakat dapat terentaskan dengan baik dan mengubah dari yang case T menjadi case. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup kesehatan masyarakat mencangkup dua disiplin pokok keilmuan. Pertama, ilmu biomedis, dan yang kedua, ilmu-ilmu sosial. Sejalan dan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat mencangkup ada ilmu biologi, kedokteran, kimia, fisika, lingkungan, sosial, antropologi, pendidikan, dan sebagainya. Secara garis besar, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut. Di sini ada 7. Yang pertama ada epidemiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia atau masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua ada statistik kesehatan. Yang ketiga ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Yang keempat ada pendidikan kesehatan atau ilmu perilaku. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses untuk perubahan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat sadar, masyarakat tahu dan mau serta bisa melakukan suatu anjuran untuk perubahan perilaku individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang kelima ada administrasi kesehatan masyarakat. Yang keenam ada gizi masyarakat. Dan yang ketujuh ada kesehatan kerja. Untuk slide keempat, untuk slide selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Muholifah Nujlah. Baik, selanjutnya tujuan kesehatan masyarakat. Tujuan kesehatan masyarakat baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tinggi baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. Nah, di sini ada tujuan umum dan ada juga tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. Nah, ada juga di sini tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemahaman tentang pengertian sehat sakit. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan individu,
keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Dan yang ketiga, tertangani atau terlayani kelompok keluarga rawan, kelompok khusus, dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Agar usaha kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama, sasaran pelayanan meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, dasar utama dalam pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat adalah menggunakan metode pemecahan masalah yang dituangkan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kegiatan utama pelayanan kesehatan adalah di masyarakat, bukan di rumah sakit. Tenaga kesehatan adalah tenaga yang generalis. Lalu yang keempat, peran tenaga kesehatan terpenting adalah sebagai pendidik atau health education dan pembantu atau change agent. Lalu yang kelima, praktek kesehatan masyarakat timbul dari kebutuhan, aspirasi, masalah, dan sumber yang terdapat di masyarakat. Lalu yang keenam, praktik kesehatan masyarakat dipengaruhi perubahan dalam masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat pada khususnya. Yang ketujuh, praktik kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, praktek kesehatan masyarakat merupakan gambaran dari seluruh program kesehatan di masyarakat. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Priyanti. Baik, terima kasih Bu Kofifa. Selanjutnya di sini ada objek dan bidang kajian ilmu kesehatan. Yang pertama adalah ilmu kesehatan pribadi atau personal health, yang kedua ilmu kesehatan masyarakat atau public health. Nah, ilmu kesehatan pribadi itu fokus bidang kajiannya adalah orang per orang atau pribadi. Nah, ilmu kesehatan pribadi itu berkembang menjadi cabang-cabang ilmu yang mempelajari bagian-bagian yang lebih spesifik dan detail. Nah, ilmu kesehatan pribadi itu berurusan dengan masalah klinis pribadi yang mengalami gangguan kesehatan. Maka, profesi dokterlah yang lebih tepat untuk menanganinya. Lalu, ilmu kesehatan pribadi itu tidak dapat lepas dari sumbangan-sumbangan ilmu dasar. Yang pertama itu ilmu faal atau fisiologi, yaitu ilmu yang mengkaji fungsi tubuh pada keadaan normal. Yang kedua, anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh. Dan yang ketiga itu ada patologi, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan timbulnya penyakit. Nah, yang kedua, ilmu kesehatan masyarakat itu public health ya. Fokus bidang kajiannya itu kelompok manusia dalam masyarakat. Nah, ilmu kesehatan masyarakat itu berkaitan dengan gangguan kesehatan pada kelompok masyarakat. Nah, karena bidang kajian ilmu kesehatan masyarakat itu sangat luas, maka pada tataran berikutnya itu berkembang lebih spesifik menjadi cabang ilmu kesehatan. Yang pertama, hygiene adalah usaha perorangan agar tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, ilmu kesehatan lingkungan atau juga yang disebut sanitasi lingkungan, yaitu ilmu kesehatan yang mempelajari semua faktor yang ada pada lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan. Dan yang ketiga, ilmu kesehatan kerja, yaitu merupakan spesialisasi ilmu kesehatan masyarakat pada suatu masyarakat pekerja dan lingkungannya itu bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi masyarakat pekerja dan masyarakat lingkungan perusahaan tersebut melalui usaha-usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan akibat kerja atau lingkungan kerja. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu lingkungan, yang kedua perilaku, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat keturunan. Nah, lingkungan itu adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan
dan perkembangan atau suatu organisme. Nah, secara umum lingkungannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik, yaitu lingkungan alamiah yang terdapat di sekitar manusia. Nah, lingkungan fisik ini tuh bisa meliputi banyak hal seperti cuaca, musim, keadaan geografis, struktur geologis, dan lain-lain. Nah, lalu ada lingkungan non-fisik, yaitu lingkungan yang muncul akibat adanya interaksi antar manusia, yaitu lingkungan non-fisik yang meliputi sosial budaya, norma, nilai, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada perilaku. Ya, perilaku ini merupakan kegiatan internal seperti berpikir, persepsi, dan emosi yang juga merupakan perilaku manusia. Nah, yang pertama, perilaku seseorang terhadap sakit penyakit. Perilaku seseorang terhadap sakit penyakit yaitu bagaimana manusia berespon baik secara pasif, mengetahui, bersikap, dan mempersepsikan penyakit dan rasa sakit yang ada pada dirinya dan di luar dirinya, maupun aktif yang dilakukan sebagai sehubungan dengan penyakit tersebut. Nah, lalu di sini ada perilaku terhadap makanan. Perilaku terhadap makanan itu respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan. Nah, perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktik kita terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, seperti zat gizi, pengolahan makanan, dan sebagainya. Lalu ada perilaku terhadap lingkungan kesehatan. Nah, perilaku terhadap lingkungan kesehatan ini adalah respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia. Nah, perilaku ini seperti perilaku dengan air bersih, yaitu manfaat dari penggunaan air bersih untuk kepentingan manusia. Lalu perilaku sehubungan dengan air kotor yang menyangkut segi-segi hygiene, pemeliharaan teknik dan penggunaannya. Lalu perilaku sehubungan dengan ruangan yang sehat yang meliputi ventilasi, pencahayaan, lantai, dan sebagainya. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan secara umumnya itu ada dua pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan perseorangan atau medical service. Nah, ini pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri atau self-care, dan keluarga family care. Nah, atau sekelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Nah, upaya pelayanan perseorangan tersebut tuh bisa dilakukan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut dengan rumah sakit, klinik bersalin, dan praktek mandiri. Lalu pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service itu pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh sekelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Nah, upaya pelayanan masyarakat tersebut tuh dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas. Nah, yang terakhir itu adalah keturunan. Nah, dengan sederhana, penyakit manusia itu dapat dibagi dalam beberapa kategori. Salah satunya itu penyakit yang disebabkan oleh faktor gen. Nah, penyakit ini juga disebut sebagai penyakit herediter atau keturunan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan atau menambahkan, dipersilahkan.